Iya, 90,2 Serambi FM. Shalom, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan talk show interaktif bersama dengan Dinas Kesehatan Aceh. Masih bersama dengan saya Kanataya dan juga bersama dengan Kasih Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Aceh, Bapak Dr. Rais Husni Mubarak. Dan kita masih membahas mengenai pemanfaatan Public Safety Center 119. Tadi kita sudah langsung menghubungi langsung di call center 119 ini untuk pusat ya, Pak ya. Dan juga di kalau untuk yang lokal Acehnya itu di 0051 22118. Tadi sudah terhubung dengan Mbak Meli. Ini Mbak Meli masih stay tune mudah-mudahan ya. Iya. Nah dok, ini ada yang bertanya dari Assalamualaikum dok, saya Dian di nggak dibuat di Nesu. Pak, apakah layanan ambulans dari PSCI itu berbayar? Nah itu seperti apa? Mungkin banyak masyarakat yang juga pengen tahu ini dok. Ya, alhamdulillah sampai saat ini semuanya gratis. Ya, semuanya gratis. Jadi kita dalam penanganan dan penjemputan pasien mulai dari rumah kemudian selama di ambulans, semua sarana prasarana pendukung yang kita gunakan, apakah itu dalam bentuk obat-obatan, kemudian dalam bentuk sarana penunjang lainnya, misalnya kalau dia sesak perlu dikasih pengasapan kemudian kalau dia perlu obat-obatan yang harus dimasukkan segera, itu semuanya gratis selama ada di kita. Dan biasanya itu sudah siap ketika dia menelpon. Jadi ketika menelpon ke call center, dia menjelaskan pasiennya apa. Kalau kecelakaan kita standar kecelakaan, begitu ada panggilan kita akan datang dengan satu supir, satu ambulan, dan satu dokter serta 2 perawat. Kemudian kalau dia panggilan dari rumah, kita biasanya mengirim 1 dokter, 1 perawat, dan 1 supir. Jadi semua yang terpakai, baik itu bahan habis pakai ataupun obat-obatan yang digunakan, ataukah perlu oksigen dan sebagainya, itu gratis. Itu penting diketahui banyak masyarakat ini dok ya, karena mungkin banyak yang nggak tahu, jadi dikirain bakal bayar nih, udah nelpon tiba-tiba bayar, terus masyarakat mungkin nggak punya uang atau apa jadi nggak nelpon. Akhirnya kadang-kadang kita sering melihat masyarakat yang datang sendiri, memaksa datang sendiri dengan keterbatasan yang ada, padahal PSG ada, bisa langsung telepon dan semua fasilitas juga layanan tuh gratis ya dok ya. Dokternya langsung datang ke rumah. Berarti memang ada beberapa kemungkinan misalnya memang bisa ditangani di rumah seperti itu dok ya. Iya. Yang nggak perlu bawa ke rumah sakit ya dok ya. Iya. Jadi nanti di rumah kita akan lakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pasiennya, dan di situ nanti diputuskan. Sebelum diputuskan juga, misalnya perlu dirawat, kita akan melihat fasilitas kesehatan terdekat sama rumah tersebut yang memang ada ataupun cukup fasilitasnya untuk menangani pasiennya. Yang paling sering itu misalnya tengah-tengah malam ada pasien stroke, misalnya kita datang menyimpulkan tidak mungkin kita yang rawat, maka kalau dia berada di sekitar Nesu, mungkin kita akan bawa ke apakah ke Rumah Sakit Meraksa atau ke Rumah Sakit Harapan Bunda yang memang paling dekat dengan lokasi. Itu kalau memang dibutuhkan untuk dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Iya. Baik dok, ini balik lagi dok, ini kalau kita berbicara mengenai sekarang ini kan semuanya mengenai pemanfaatan layanan pra rumah sakit jejaring. Nah ini seperti apa ini dok, bisa dijelaskan? Ini memang untuk pra rumah sakit jejaring kita mempunyai yang sebetulnya itu ada namanya SISRUTO, Sistem Rujukan Terintegrasi. Jadi ketika kita ingin membawa pasien atau pasien, kita sudah mengetahui seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah mengetahui rumah sakit itu apakah sudah ada ruang rawatnya. Jangan nanti kita bawa tiba-tiba tempat perawatannya tidak ada. Kemudian ada spesialisnya. Kemudian ada SDM pendukung lainnya yang menunjang untuk perawatan pasien lebih lanjut. Jadi kita tidak membawa seorang pasien itu ke sebuah IGD rumah sakit kalau di IGD tersebut tidak ada sarana penunjang yang berikutnya. Jadi supaya tidak 2 kali kerja, jadi sebelum membawa pasien kita sudah menghubungi hotline rumah sakit masing-masing. Jadi pastinya semuanya tepat ya dok ya, mau kemana harus dibawa dengan dokter yang juga memadai tadi sesuai dengan kondisi si pasien ya. Dan dokter yang ini juga akan mendampingi pasien sampai ada serah terima di IGD rumah sakit. Jadi tidak diantar kemudian turun pasiennya, ambulannya pergi, tidak. Jadi setelah diantar dipastikan bahwa pasien tersebut sudah ditangani di IGD, dokter IGD sudah menangani pasiennya, baru
kita kembali ke posko. Nah dok, ini kalau kita berbicara kalau sudah sampai ke rumah sakit ya, tadi dengan dokter yang juga sudah dipercayakan oleh PSG untuk menangani pasien ini, seperti apa sih kalau nanti di rumah sakit itu sudah di ranahnya? Kalau sudah rumah sakit itu sudah ranahnya rumah sakit. Jadi yang paling penting di sini adalah adanya pemberian informasi dari petugas kita, dari ini kan kita rawatan pra rumah sakit ini, layanan pra rumah sakit dengan kawan-kawan yang berada di rumah sakit, sehingga ketika kita membawa pasien kita sudah menjelaskan bahwa pasien ini dengan gejala seperti ini, keluhannya seperti ini, yang sudah kita lakukan langkah awal adalah misalnya kita sudah memberikan obat-obatan apa, kita ada catatannya yang nantinya itu kita serahkan ke dokter IGD di rumah sakit, sehingga mereka bisa menangani lebih lanjut. Nah, agar tidak ada satu pasien yang ditangani secara berlebihan dan tidak ada misinformasi antara penanganan awal dengan penanganan lebih lanjut di IGD. Jadi ini kalau dengan pelayanan PSG sudah tahu informasi awal ya dok ya. Kalau biasa kan kalau keluarga itu kadang bingung ini menjelaskan seperti apa. Tapi kalau PSG sudah ada informasi awal, jadi pas kita ke rumah sakit sudah bisa diserahkan ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah diperiksa sebelumnya dok. Misalnya kalau ada pasien kecelakaan, jadi biasanya kalau di kecelakaan itu kita memberikan bantuan hidup dasar. Kalau dia ada patah ataupun ada cedera-cedera, kita tangani dulu sambil kita evakuasi ke ambulan. Di ambulan biasanya langsung dipasang infus dan sebagainya. Kalau ada oksigen dipasang oksigen, sehingga ketika di rumah sakit secara umum kita berharap pasien itu sudah melewati masa kritisnya. Tinggal nanti penanganan lebih lanjut bisa dikerjakan oleh pihak rumah sakit. Iya. Nah dok, ini kita sekarang lagi di masa pandemi ya, kita berharap segera berakhir semua ini. Nah kira-kira dok, selama ini di masa pandemi ini apa sih yang menjadi tantangan dalam pelayanan pra rumah sakit ini dok? Iya, yang paling berat saat ini adalah bagi kita ketika merespon panggilan namun ruang rawat di Rumah Sakit Zainul Abidin dan di Rumah Sakit Maraksa penuh. Nah jadi ini yang sering merepotkan kita. Jadi kita bukan tidak mau menjemput, tapi setelah kita jemput kita tidak mungkin mentelantarkan pasien di rumah sakit tanpa kamar. Tanpa kamar karena kamar khusus untuk COVID ini kan dia ada ruang penyendiri ataupun ruang isolasi khusus yang memang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Ada kita kejadian setelah kita mungkin ada miskomunikasi antara jumlah ruang rawat yang diinput karena kita ada datanya. Jadi setiap hari rumah sakit melaporkan ke kita jumlah ICU, kemudian jumlah tempat tidur isolasinya dan berapa kapasitas terisi serta berapa yang kosong. Jadi ketika ada rumah sakit yang tidak menginput, menurut data kita masih kosong. Ketika kita hubungi hotline-nya tidak merespon, mungkin karena kesibukan dan sebagainya, kita menjemput pasien dan membawa ke sebuah rumah sakit itu. Dengan informasi masih ada ruang, tetapi di situ ternyata penuh. Otomatis pasien ini tidak mungkin kita turunkan dalam keadaan membawa virus. Iya, betul. Nah, jadi kita tetap mendampingi pasien berada di dalam ambulan kita sampai besok paginya atau sampai ada kamar. Ini yang kadang-kadang kawan-kawan kurang nyaman karena memakai baju APD itu kan panas ya, panas, dehidrasi dan sebagainya, dan juga rawan tertular virus dari si pasien. Jadi itu yang paling tidak mengenakan. Kemudian bagi driver sendiri itu juga berat ketika menjemput pasien dengan jarak yang agak jauh karena memakai masker dan memakai baju APD itu dengan kacamata, goggles itu membuat berkabut. Jadi kalau ada ambulan kecelakaan membawa pasien COVID, mungkin salah satu penyebabnya adalah dengan jarak pandang yang terbatas dari supir ambulan. Jadi ini pastinya jadi tantangan juga ya dok ya. Jadi tantangan. Kemudian di awal-awal COVID dulu kita juga mengalami ada beberapa kru kita ketika diketahui dia bekerja di PSG menjemput pasien positif, waktu pulang ke rumah dilarang sama tetangga. Disarankan. Jadi tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai terurai, sudah tidak begitu ada penolakan lagi. Iya. Jadi sudah mulai masyarakat sudah mulai mengerti dan mulai memahami keadaan ini ya dok ya. Iya. Baik dok, ini kan kalau kita berbicara mengenai masyarakat yang membutuhkan layanan kegawat daruratan ini ya, apakah yang perlu diketahui oleh kita masyarakat sebelum bantuan dari PSG tadi tiba? Apa sih yang perlu kita lakukan nih dok? Yang paling penting adalah ketika masyarakat menelpon, masyarakat tahu kondisi dari yang dilaporkan. Misalnya ada
kejadian kecelakaan di Simpang 5. Yang sering itu masyarakat setelah menelpon ini ada kecelakaannya, ini mungkin karena panik dan juga ada ya trauma psikis. Ini ada kecelakaan ini, kemudian ditutup HP-nya. Jadi ini menyulitkan kita untuk sedangkan kita perlu menelaah di mana kejadiannya, berapa orang yang korbannya. Jadi tepat posisi kemudian tepat korban, sehingga ketika kita meluncurkan tim itu sudah kita ketahui berapa orang yang akan kita evakuasi ataupun yang kita tangani. Jadi masih ada masyarakat yang mau menolong tapi mungkin jadinya trauma atau takut gitu ya, langsung mungkin agak sedikit melihat scene tadi itu ya Dok, jadi langsung mati gitu ya. Dan kadang-kadang juga mungkin ada ketakutan, takut ditanya lebih banyak. Begitu ini seperti apa, padahal kita perlu informasi awal itu untuk tepat dalam memberikan penanganan. Jika ada kecelakaan mungkin jumlah korbannya 6, kan tidak mungkin kita mengirim ambulan cuma satu. Sedangkan di posko kita ada 8 ambulan yang setiap hari standby. Iya, jadi pastikan sebelum menelpon PSG memang pastikan dulu kondisi di sana ya Dok ya. Udah tepat lokasinya. Dan berapa korban seperti itu ya Dok ya. Ya, jadi ini juga bisa nih bahwa masyarakat yang sering melihat mungkin kecelakaan lalu lintas ya bisa pastikan dulu, kalau nggak berani mungkin bisa tanya ke masyarakat sebelah. Dan mungkin ada yang tahu PSG tapi nggak berani untuk langsung ke tempat kejadian mendekat gitu Dok ya. Tapi jadi bisa disiasati dengan bertanya kepada masyarakat sekitar ya, seperti itu Dok ya. Ya baik Dok, kita ini sudah di penghujung talk show interaktif bersama dengan Dinkes hari ini Dok ya. Terakhir nih Dok, kira-kira apa sih yang ingin Dokter sampaikan? Mungkin semacam himbauan untuk masyarakat, komunitas atau keluarga dalam pemanfaatan PSG ini. Sekaligus juga closing statement dari Dokter, silakan. Ya, terima kasih. Kita berharap dengan adanya fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah, masyarakat bisa menggunakannya secara semaksimal mungkin dan secara bijak. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang membawa keluarganya di beca ataupun di bak terbuka, apalagi kondisi hujan dan cuaca sebagainya, yang mana ini tidak layak untuk dari sisi kemanusiaan. Jadi manfaatkanlah keberadaan PSG ini, minimal ketika kami datang ke lokasi kecelakaan ataupun ke rumah Bapak Ibu, kita sudah memberikan penanganan awal dari kedaruratannya, sehingga setelah daruratnya selesai kita bisa mengevakuasi atau membawa masyarakat yang membutuhkan ke lokasi yang dituju. Kalau membawa sendiri itu kan ditakutkan nanti berputar-putar, dia nggak tahu mau dibawa kemana, kemudian bagaimana pasiennya diperlakukan, karena kan tiap-tiap pasien ini perlakuannya berbeda sesuai dengan cedera yang dia alami ataupun penyakit yang dia alami. Mungkin seperti itu. Kita berharap silahkan masyarakat menghubungi kami, dan insya Allah kita akan selalu merespon dengan baik, seperti tadi Bu Meli tadi merespon panggilan-panggilan, karena kita bukan mesin penjawab. Jadi ketika panggilan itu direspon, biasanya akan ada penelaahan lebih lanjut tentang kondisi pasien, kemudian lokasi dan sebagainya. Iya, yang paling penting nih saudara, jangan takut, ini gratis ya, semuanya gratis, nelponnya gratis, terus juga dapat pelayanan juga gratis ya, dan nanti memang langsung datang dokternya, perawatnya, jadi sudah ada pertolongan pertama seperti itu ya Dok ya. Betul. Baik, terima kasih Dr. Rais Husni Mubarak selaku Kasih Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Aceh sudah berbagi informasi mengenai Public Safety Center 119 nih Dok, dan pastinya ini bisa jadi menjadi informasi penting untuk semua masyarakat ya. Amin. Dan kita bisa memanfaatkan PSG ini dengan sebaik mungkin, dan ya kita doakan semua sehat ya Dok pastinya ya di tengah pandemi seperti sekarang ini juga. Baik, terima kasih Dokter, semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia akhir dari talk show interaktif bersama dengan Dinas Kesehatan Aceh. Terima kasih buat Anda yang sudah stay tune. Pastikan buat terus stay tune di 90,9 FM, karena setelah ini saya Eka Nata masih menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.